Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sangga yang saya muliakan, Upasaka Pandita, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, selamat pagi. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Suatu karma baik karena pada pagi hari ini kita semua masih dapat merasakan kesehatan, kebahagiaan, dan terlalu penting yaitu tentunya kesempatan untuk bersama-sama kita mengingat kembali dan memaknai arti dari Hari Raya Maga Puja. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini kita tadi telah bersama-sama mendaraskan Maga Puja kata, kemudian para Bapak Ibu Pandita dan Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama mengucapkan kembali tekad latihan moralitas, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan bermeditasi. Ini sebagai salah satu upaya untuk menanam benih kebajikan ya. Nah, kebajikan ini dimulai dari hal-hal yang kecil yang dapat kita lakukan tentunya di sekitar kita ya, dan tentunya bermanfaat bagi diri kita dan lingkungan di sekitar kita. Masih di suasana bulan Maga ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan sebuah refleksi di hari Maga Puja ya, di era modern tentunya, dengan tema menghidupkan nilai-nilai Dhamma di tengah kehidupan digital ya, sudah menjadi hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak jauh dari yang namanya dunia digital ya. Nah, sambil kita merenungkan kembali bahwa di hari Maga Puja merupakan salah satu perayaan penting dalam tradisi Buddhism yang dirayakan pada bulan purnama di bulan Maga, yaitu sekitar bulan Februari. Nah, perayaan ini memperingati momen bersejarah. Yang pertama, berkumpulnya 2.500 biku. Mereka semua adalah arahat ya, biksu yang telah mencapai pencerahan ya. Dan kemudian mereka semua adalah biku ya. Biku yaitu biku yang ditabis langsung oleh Sang Buddha ya. Dan kemudian mereka berkumpul secara spontan ya di depan Buddha tanpa diundang. Nah, dalam kesempatan tersebut Buddha memberikan khotbah penting yang dikenal dengan Owada Patimokkha. Nah, ada satu peristiwa lagi sebenarnya ya. Satu peristiwa lagi di hari Maga Puja ini dijelaskan di dalam kronologi hidup Buddha, yaitu diangkatnya dua siswa utama. Yang pertama yaitu yang Arya Sariputta, dan yang kedua yaitu yang Arya Moggallana. Nah, dalam kesempatan tersebut Buddha memberikan khotbah ya, Owada Patimokkha, dan intisari dari ajaran tersebut yaitu dalam
bahasa Pali sering dilantunkan ya, sababapa saakaranang ya, kusalasyo pasambadan swacita pariwadapana etat ya, tidak berbuat jahat, memperbanyak kebajikan dan membersihkan pikirannya. Tidak berbuat jahat, memperbanyak kebajikan dan membersihkan pikiran. Nah, seiring berjalannya waktu ya, dari era yang lama ke era modern. Nah, di era modern yang dipenuhi dengan tantangan, yang pertama teknologi ya, yang kedua sangat kental sekali dengan materialisme ya, dan kehidupan serba cepat ya. Refleksi maka Magabuja menjadi semakin relevan. Bagaimana nilai-nilai yang diajarkan pada hari suci ini bisa diaplikasikan ini, bahasa sederhananya yaitu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah beberapa pemikiran untuk menghidupkan kembali semangat Magabuja di tengah kehidupan yang serba digital ya. Ada beberapa semangat-semangat yang perlu kita kembangkan terutama di era digital ini. Yang pertama yaitu menginternalisasi kebijaksanaan Dharma di dunia yang serba cepat ya. Nah, salah satu tantangan terbesar di era modern adalah gaya hidup yang itu yang sangat terkenal, itu sebutannya apa? Mie apa itu namanya? Yang mie apa namanya itu yang cepat saji? Nah, ya itu ya, gaya hidup yang serba instan ya. Nah, ini salah satu tantangan yang pertama ya. Dan ini pernah saya bahas di satu buku ya. Saya tulis kritikan ini di satu buku, terutama yaitu tentang ini, gaya hidup serba instan, di tahun 2019 kayaknya. Ternyata ini diangkat lagi isunya ya. Nah, teknologi digital yang memungkinkan segala sesuatu terjadi dengan cepat seringkali membawa kita pada kebiasaan ingin hasil instan ya, termasuk dalam kebahagiaan. Nah, karena serba instan ya, ini berpengaruh juga loh pada pekerjaan-pekerjaan yang umum ya, terutama di pekerjaan umum ya. Salah satu contohnya yaitu ketika ini, terutama bagi yang masih di bangku sekolah ya, ketika ingin mengerjakan satu tugas ya, sekarang serba itu ya, serba instan ya, serba cepet ya. Pakai ChatGPT ngerjainnya udah itu ya, sudah 5 menit nggak sampai itu satu tugas itu. Jadi ya, kalau kepengen itu kalau kepengen bikin ilustrasi gambar, tinggal pakai itu aja, pakai ChatGPT ya. Dan kemudian kalau kepengen bikin teks to gambar, salah satunya yaitu Runway ya. Kemudian satu lagi, ketika ingin membuat hasil karya ya, berupa musik, itu tinggal pakai Suno.com aja. Itu sekarang tuh serba cepat sekali ya, itu perkembangannya ya. Nah, itu menjadi salah satu tantangan bagi kita semua, di mana kita seharusnya tuh mengulang kembali ya proses-proses yang manual ya. Contohnya itu pada saat kita menulis ya, sekarang kan serba ketikan kan. Nah, ternyata di satu hal ya, menulis ya, sekarang mungkin jarang yang menulis ya, baik pulpen maupun tangan, tetapi di dalam proses tersebut itu banyak sekali proses di mana kita tuh proses merekam di dalam kita menulis itu lebih tajam daripada kita menggunakan ketikan ya, itu ya, salah satu contohnya ya. Jadi
walaupun kita sudah mengenal apa ya cara yang instan, tetapi kita tidak boleh meninggalkan cara-cara yang lama. Itu sebagai contoh bagaimana kita mau menanggulangi ya dari apa ya gaya hidup serba instan ini ya. Dan kemudian refleksi atas Wadah Patimokkha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian material ya, tetapi dari praktek kebajikan dan ketenangan batin. Nah, berkaitan dengan era teknologi ini ya, yang serba cepat gitu. Dari sebuah hasil penelitian tuh ada tiga dampak negatif dari kecanduan gadget ya. Yang pertama yaitu bahasa yang familiar itu ketika teradiksi ya oleh paparan sosial media ya. Yang pertama yaitu dampak buruknya ini FOMO ya. Jadi takut ketinggalan tren dan lain sebagainya. Ini bukan hanya dirasakan oleh kalangan remaja saja, tetapi yang itu ada beberapa ya dari kita yang sudah berumur pun bisa terpapar oleh kondisi tersebut. Dan yang kedua itu dampak buruk yang kedua dari penggunaan sosial media yang sangat intens ya, itu emosi, tidak bisa meluapkan kebutuhan, jadi bawaannya itu gampang emosi ya. Dan yang ketiga itu dampak buruk dari bahaya scroll terutama itu ya, itu menurunkan konsentrasi ya, karena algoritma yang dibangun di satu platform ini, sosial media ini, durasinya itu sengaja memang hanya paling lama itu 1 menit ya. Jadi keseringan nonton itu jadi tingkat konsentrasi itu jadi menurun ya, karena keseringan nonton itu. Jadi itu ya kurang lebih ya dampak buruk dari itu ya, dampak buruk dari penggunaan sosial media ya, dan bahaya scroll juga itu. Tetapi ada juga dampak positifnya, yaitu jejaring sekarang jadi semakin cepat ya. Nah, itu dampak buruk dan dampak baik dari dunia yang serba cepat. Dan di tengah tekanan sosial media yang sering kali menampilkan kehidupan yang sempurna orang lain, ini ya, makanya banyak itu dulu saya pernah ini pengalaman saya pribadi, dulu pernah di bukunya ini Profesor Renat Kasali itu gini tentang di Instagram itu tuh kadang nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan realita ya. Jadi ini seringkali itu menampilkan kehidupan sempurna orang lain ya. Penting bagi kita untuk berhenti sejenak, untuk hening ya, dan mengenali bahwa kebahagiaan sejati ada di dalam diri ya. Nah, Magabujja mengajarkan kita untuk membersihkan pikiran dari iri hati dan keserakahan ya, kebencian, dan menggantinya dengan cinta kasih, dan satu lagi itu empati terhadap orang lain. Ini memang salah satu kalimat yang sederhana ya, tetapi di dalam prakteknya ini dibutuhkan satu keseriusan ya, terutama dalam mengembangkan cinta kasih dan empati terhadap orang lain. Dan kemudian bagaimana kita menanggapi era digital ini. Yang kedua yaitu mengurangi jejak digital yang negatif ya. Nah, dalam konteks modern ya, pesan tidak berbuat jahat dapat diterapkan pada cara kita menggunakan teknologi ya. Jejak digital seperti komentar di sosial media, unggahan, atau pesan yang kita kirimkan memiliki dampak besar pada orang lain ya. Dalam semangat Magabujja, kita diajak untuk berhati-hati dalam berbicara dalam dunia maya. Ini sangat rentan sekali ya.
terutama di era-era digital ini ya. Karena ini ada satu itu ya. Pertama kali virus di sosial media ini pertama kali ya muncul itu di tahun 2007 ya. Dari penelitian itu tahun 2007 sejak ditemukannya tombol apa ini? Tombol apa ya? Tombol apa? Nah itu, pertama kali virus ini apa? Virus tentang apa? Kecanduan digital ini ditemukan pertama kali ditemukan itu tombol ini ya, tombol like ya. Nah itu menjadi salah satu titik pertama ya virus terutama ini candu digital ini dimulai ya tahun 2007 itu sih. Itu kemudian kita bisa merefleksikan apa tindakan kita di media sosial yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran, kebajikan dan cinta kasih. Misalnya alih-alih kita menyebarkan berita yang tidak baik dan sara ya, kita dapat memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan pesan-pesan positif ya, seperti ajaran Buddha yang tentang kebijaksanaan dan kasih sayang. Nah ini platform atau sosial media kita bisa diisi dengan hal-hal yang negatif ya. Salah satu contohnya yang awal kali dulu itu menggunakan visual ya, gambar ya. Tetapi seiring berkembangnya waktu itu pesan-pesan positif ini digabungkan ya, baik itu antara gambar, animasi dan sound yang bergerak, musik yang bergerak itu kurang lebih ya menyebarkan pesan-pesan yang positif dan menghindari pesan-pesan yang negatif ya. Dan yang ketiga yaitu membangun komunitas yang harmonis. Pada saat peristiwa berkumpulnya 1250 arahat tanpa undangan menggambarkan semangat kebersamaan dan harmoni. Dalam era modern, masyarakat sering terpecah oleh perbedaan pandangan politik dan ideologi. Magabuja menginspirasi kita untuk menciptakan komunitas yang inklusif, bukan eksklusif ya, di mana setiap individu dihormati dan didukung. Nah ini memang perlu ya, membangun komunitas yang harmonis ini memang perlu yang namanya kita saling yang pertama mengerti ya, dan pada saat menemukan sesuatu itu ya memang patut kita kritisi, tapi dalam proses menemukan itu patut kita apresiasi ya. Sebagai contoh, ketika ada seseorang ya meneliti suatu tempat ya, dan menemukan dan melewati proses dalam mencari dalam sebuah penelitian itu, pada saat memaparkan hasil boleh kita memberikan saran, tetapi paling tidak minimal ya sudah menemukan sudut pandang yang baru tentang tempat tersebut. Itu sih. Jadi kita seminimal mungkin tidak mengkritisi secara berkelanjutan ya. Paling tidak kita menerima, jadi menurut sudut pandang yang kelompok ini seperti ini, jadi kelompok ini seperti ini. Jadi kita malah mendapatkan banyak sekali sudut pandang ya. Itu sih. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mulai dari hal-hal kecil seperti mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian, mendukung teman yang sedang kesulitan, dan berkontribusi pada kegiatan sosial di komunitas lokal. Dengan cara ini kita menjadi bagian dari perubahan positif yang lebih besar. Nah, sebenarnya ini sudah ada di dalam tubuh kita ya. Mengapa kita diciptakan 2 telinga dan 1 mulut? Artinya itu apa? Jadi kita boleh banyak mendengar, tetapi
Itu gambarnya ada ya sebenarnya di apa ya di apa ya di ya di apa ya di di organ kita ada, yaitu dua apa, dua telinga satu mulut ya, itu terpancar di situ ada ya, itu kurang lebih artinya itu ya. Dan yang keempat itu menghadirkan yang keempat yaitu menghadirkan meditasi sebagai kebutuhan sehari-hari ya. Nah, Magabuca mengingatkan tentang pentingnya membersihkan pikiran melalui meditasi ya. Di tengah arus informasi yang tiada henti, meditasi menjadi alat penting untuk menjaga kesehatan mental ya. Nah, merupakan proses yang panjang ya ketika kita menjadikan meditasi sebagai kebutuhan sehari-hari ya. Ini dibutuhkan latihan yang intens di jam yang sama dengan metode yang sama. Ini untuk mengubah jadi apa ya? Mengubah agar meditasi itu menjadi kebutuhan sehari-hari ya. Dan di dalam Buddhisme modern menawarkan berbagai bentuk meditasi yang dapat disesuaikan dengan kehidupan yang sibuk, seperti meditasi kesadaran pada nafas ya, atau meditasi berjalan ya, dengan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk bermeditasi. Kita dapat melatih pikiran untuk tetap tenang dan fokus bahkan di tengah hiruk pikuk kehidupan ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa ya mempraktekkan meditasi ya, tentunya dengan aktivitas yang cukup padat. Kita dapat mempraktekkan meditasi, yaitu dengan meditasi berfokus pada gerak ya, gerak tubuh ya, itu. Nah, seringkali ini ya yang saya sendiri kadang juga melewatkan ini ya, dimana ada dua ini ya, ada dua hal ya yang merupakan sumber dari kehidupan ya, yaitu apa, nafas itu ya, nafas masuk dan nafas keluar ya. Terkadang ya karena kegiatan yang cukup padat, kita sampai biasanya lupa ya tentang itu ya, tentang nafas, pentingnya nafas masuk dan nafas keluar ya. Jadi lewat begitu saja. Tetapi paling tidak dalam sehari kita dapat merenungkan ya tentang pentingnya nafas masuk dan nafas keluar. Kemudian yang ketiga yaitu menghidupkan praktek kebajikan di dunia nyata ya. Sebagai bagian dari refleksi Magabuca, kita diingatkan untuk memperbanyak kebajikan. Ini bisa dilakukan dengan cara sederhana, seperti ya membantu mereka yang membutuhkan dan mendukung kegiatan yang berdampak positif bagi lingkungan ya. Ini sebagai contohnya. Kemudian di era modern, praktek kebajikan juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, misalnya berdonasi melalui platform daring ya, berbagi ilmu pengetahuan secara gratis, atau menjadi sukarelawan dalam kampanye sosial. Ini menjadi marak ya, marak terjadi ya, yaitu sukarelawan dan kampanye sosial, dan tentunya berdampak positif bagi lingkungan, terutama yang isu yang saat ini cukup diangkat, yaitu isu lingkungan ya, yaitu berkaitan dengan ini ya, karena hutan yang rusak dan gunung yang rusak itu menimbulkan salah satunya yaitu banyaknya penyakit ya, karena di dalam hutan itu ada banyak sekali penghuni ya, dan di dalam gunung pun banyak sekali penghuninya. Jadi ketika penghuni itu sudah marah, jadi ya itu dampaknya ke manusia ya.
Itu ya salah satunya. Pentingnya kita menjaga lingkungan ya. Kemudian di dalam akhir, bagaimana kita menghidupkan nilai-nilai abadi dari Magabuca, yaitu hari Magabuca bukan sekedar perayaan religius, tetapi juga momen untuk merenungkan apakah kita hidup selaras dengan nilai-nilai kebajikan, kedamaian, dan kebijaksanaan yang diajarkan oleh Buddha. Dan di era modern, tantangan yang kita hadapi mungkin berbeda dengan zaman Buddha, tetapi prinsip-prinsip Dhamma tetap relevan ya. Nah, dengan menginternalisasi ajaran Wada Patimokkha, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan damai, baik diri sendiri maupun orang-orang yang di sekitar kita. Semangat Magabuca mengingatkan kita bahwa di tengah kemajuan teknologi dan perubahan zaman, kebahagiaan sejati selalu berakar pada harmoni dengan Dharma ya. Dan tidak lupa saya mengingatkan kembali untuk ya menjaga kesehatan ya. Dulu saya berpikir bahwa yang lain ya berawal dari kebahagiaan dulu ya. Tapi setelah saya berpikir lagi bahwa dari sehat dulu kita dapat ini ya, dapat bahagia sehat, baru kita memperoleh kebahagiaan ya. Dan tentunya itu pesan refleksi Magabuca di era modern dengan menghidupkan nilai-nilai Dharma di tengah kehidupan digital. Akhir kata, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Anumodana atas khotbah Dhamma yang disampaikan oleh Bante Cita. Semoga khotbah Dhamma ini dapat membawa manfaat serta kemajuan batin untuk kita dan semua makhluk.